Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang. Puji Tuhan, Shalom saudara. Kita ada di ibadah menara doa hari Jumat. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau datang menghadap tahta-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau, kami memuji Engkau Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami masih boleh diberikan kesempatan untuk menyembah Raja di atas segala Raja. Kami siap Tuhan Yesus untuk memuliakan nama-Mu. Biarlah hati-Mu saja yang disenangkan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami datang kepadamu Tuhan. Kita mau sembah Dia, Allah yang besar, Allah yang dahsyat Engkau. Oh Yesus Tuhan, kami bersyukur kepadamu, sebab Engkau Allah yang dahsyat, layak disembah Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau bernyanyi bagimu, kami mau bermazmur bagimu. Allah yang dahsyat Engkau, Allah yang besar Engkau Tuhan. Layak disembah, layak diagungkan, layak ditinggikan Engkau. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Namamu besar Tuhan, namamu besar Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu. Yes, amin Tuhan. Selama ku hidup, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu. Selagi ku
kita mau nyanyikan lagu ini dari awal. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermasmur bagimu. Ya Sampean Tuhan, selagi ku ada, inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan, ya Yesus, setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu, dan hatiku bersuka, dan hatiku sekali lagi, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka karenamu. Dan hati kami bersuka karena Engkau Tuhan, Allah kami yang kami sembah, Allah kami yang terbesar Engkau, Allah kami yang terhebat Engkau. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami bersuka karena Engkau, karena kebaikan-Mu, karena kasih-Mu buat kami, karena karya-Mu buat kami Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur Yesus. Haleluya, 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 haleluya Yesus. Allah kami yang besar, Allah kami yang dahsyat. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kau selalu sertai kami, tak pernah tinggalkan kami, selalu bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kau terlalu baik, Kau terlalu baik
teramat baik, Kau teramat baik Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Yesus. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah, sembah dan puji. Kami sembah Engkau Raja kami yang agung. Kami mau sembah dan puji Engkau setiap waktu kami Tuhan. Yes. Sembah dan puji Dia, Sang Raja. Lagi katakan sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan Sang Raja. Haleluya Yesus, kami mengundang-Mu datang ke hadirat kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kami undang hadirat-Mu ada bersama-sama dengan kami. Kami bersyukur Yesus, kami bersyukur Yesus Tuhan. Kau ada bersama kami, Kau ada di tengah kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Kami bersyukur kepadamu, kami bersyukur kepadamu, kami bersyukur kepadamu, kami bersyukur kepadamu. Allah yang dahsyat perkasa, mulia nama-Mu. Engkau agung, Raja kami yang dah. Yesus Tuhan, kami bersyukur kepadamu, kepadamu, kepadamu Tuhan. Haleluya, 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 haleluya Yesus, haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu. Allah kami yang dahsyat Engkau, kami bersyukur Tuhan. Dalam kasih Kristus,
Guru Injil Ali Yusuf, kita dalam doa. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa syafaat. Yang pertama kita akan berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kita. Tuhan Yesus, kami berdoa kepada Engkau. Kami tahu Engkaulah yang memegang kendali atas bangsa kami. Engkau Tuhan yang mengasihi bangsa kami ini Tuhan. Di tengah-tengah segala sesuatu yang boleh terjadi saat-saat ini di bangsa kami. Kami percaya Engkau campur tangan, Engkau yang menolong, Engkau yang memampukan bangsa kami untuk keluar dari masalah yang sedang dihadapi COVID-19 yang saat ini ada di tengah-tengah bangsa kami. Kami percaya Tuhan, Engkau akan melalukannya dengan segera Tuhan. Kami percaya Tuhan, pemerintahan kami akan dengan hikmat-Mu, dengan pertolongan-Mu Tuhan dapat mengendalikan segala sesuatu, baik itu ekonomi, baik itu keamanan, baik itu segala sesuatu untuk bangsa kami Tuhan. Kami percaya Engkau akan menolong pemerintahan kami dengan baik, dengan adil Tuhan, mengurus segala sesuatu yang diperlukan bangsa ini akhir-akhir ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bahkan kami berdoa untuk seluruh gereja-gereja Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kiranya gereja Tuhan dapat menjadi terang, dapat menjadi garam di tengah bangsa kami ini Tuhan. Oh, dimanapun ibadahnya saat ini Tuhan, Engkau yang menolong, memampukan, hadirat Allah melingkupi, menyertai seluruh umat-umat-Mu Tuhan yang ada di bangsa ini Tuhan. Menjadi berkat, menjadi teladan Tuhan. Mereka dapat memberkati orang-orang di sekelilingnya Tuhan. Mereka dapat menolong orang-orang di sekelilingnya. Kami berdoa Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan, baik mereka yang sudah diizinkan untuk beribadah, baik mereka yang masih harus ibadah online Tuhan. Kami percaya Engkau, kuasa-Mu tidak akan meninggalkan kami. Engkau akan semakin nyata dalam kehidupan umat-umat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita akan berdoa untuk gereja Pentakosta. Tuhan, kami berdoa untuk pucuk pimpinan kami Tuhan, gereja Pentakosta Tuhan. Biarlah Engkau yang menolong Tuhan, dari ketua, dari sekjen, dari para pemimpin-pemimpin kami Tuhan yang ada. Oh Tuhan, Engkau yang memberkati Tuhan, baik itu pemimpin di daerah masing-masing Tuhan, baik itu pemimpin di setiap wadah gereja-gereja, baik yang ada di Sumatera, baik yang ada di Jawa Tuhan, dimanapun berada. Engkau menolong Tuhan, kasih-Mu Tuhan semakin nyata Tuhan bagi gereja Pentakosta, khususnya bagi gereja Pentakosta yang ada di Antapani. Tuhan, Engkau yang menolong Tuhan. Kalau Engkau izinkan kami pada minggu ke depan Tuhan, kami boleh ibadah dalam gereja-Mu di tempat ini. Kami percaya Tuhan, campur tangan Allah lebih kuasa lagi, lebih dahsyat lagi dalam ibadah kami Tuhan. Walaupun kami membatasi dalam setiap gerak-gerik kami Tuhan, dalam setiap kegiatan, kami percaya Roh-Mu menyertai hamba-hamba-Mu, Roh-Mu menyertai setiap umat-umat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan meninggalkan kami, bahkan Engkau menolong kami dalam mengatasi hal-hal yang akan datang Tuhan. Engkau yang menolong Tuhan, Engkau yang memberkati Tuhan seluruh aparat-aparat pemerintah, seluruh wakil-wakil pemerintahan yang ada di sekitar kami di Antapani ini Tuhan. Engkau yang memberkati, bahkan RT RW yang ada di sekitar kami Tuhan. Engkau yang menolong mereka Tuhan, Engkau yang menolong setiap warga yang ada. Biarlah mereka dengan tenang, biarlah mereka dengan menerima dengan baik ketika kami beribadah di tempat ini hari Minggu ini Tuhan. Engkau yang menolong Tuhan, kami dapat melakukan dengan baik, kami dapat
memberikan contoh dan teladan yang baik Tuhan di sekitar warga gerejamu di tempat ini Tuhan. Oh Tuhan, Kau yang menolong umat-umat-Mu Tuhan di tengah-tengah kondisi saat-saat ini Tuhan. Berkat-Mu semakin nyata, baik itu dalam perekonomian, baik itu dalam kesehatan Tuhan. Kami mengucap syukur kalau kami melihat karya-Mu Tuhan yang luar biasa Tuhan di tengah-tengah COVID. Tapi umat-umat-Mu Tuhan di gereja Pentakosta di tempat ini, oh tidak mengalaminya. Engkau yang menghalau, Engkau yang menudungi, Engkau yang memberkati Tuhan, Engkau yang menguduskan kami Tuhan, sehingga kami mampu melewatinya. Kami percaya campur tangan Allah akan lebih dahsyat lagi dalam kesehatan kami, dalam keuangan kami, dalam ekonomi, dalam pergumulan kami Tuhan. Kau yang akan menolong. Kami berdoa Tuhan, khususnya untuk hamba-hamba Tuhan, beri kesatuan kami Tuhan, melalui Bapak Gembala, Ibu Gembala, pendeta muda, pendeta Pak R, Bapak Pendeta RM, Bapak Pendeta muda, baik guru Injil, baik pembela sidang Tuhan. Kau yang memberkati kami semuanya Tuhan, dapat menjadi berkat di tengah-tengah jemaat-Mu di tempat ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau yang menolong kami Tuhan untuk mengerti maksud-Mu, untuk mengerti apa kehendak-Mu dalam setiap kami Tuhan. Baik kami para pelayan-Mu Tuhan, baik jemaat-Mu yang mendengarkan saat ini Tuhan. Engkau Tuhan yang menolong mampukan kami untuk kami dapat melakukan firman-Mu dengan baik dan benar. Kami serahkan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu. Tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa-Mu, sehingga setiap firman yang disampaikan itu berasal dari Engkau dan dapat menjadi berkat bagi setiap kami yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Shalom saudara. Jemaat yang di rumah, lambaikan saudara. Bukti saudara mengasihi Tuhan. Haleluya. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan, malam hari ini kita kembali hadir dalam menara doa, walaupun kita masih online. Puji Tuhan saudara, baiklah kita terus mengandalkan Tuhan dalam setiap hidup kita. Baiklah kita terus berseru kepada Dia, karena Dialah yang punya segala-galanya. Baik Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan, mari kita langsung melihat kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Ayub 23 ayat 13. Dari Ayub 23 ayat 13. Bapak Ibu yang di rumah, boleh kita sama-sama membaca firman Tuhan ini. Ini tentang berdoa. Tetapi ia tidak pernah berubah, siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Nah Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan, dunia akhir-akhir ini, bahkan Indonesia akhir-akhir ini dikejutkan oleh pandemi COVID-19. Saya percaya bahwa seluruh agama, seluruh suku, seluruh aktivitas banyak orang mencari Tuhan akhir-akhir ini saudara. Begitu pentingnya akhir-akhir ini mendekat kepada Tuhan untuk mencari perlindungan, untuk mencari pertolongan. Seluruh agama, bukan hanya kekristenan saja yang datang kepada Tuhan, tetapi seluruh agama mengencangkan doanya, berdoa terus-menerus untuk mengamankan diri sendiri, untuk mencari perlindungan itu sendiri saudara. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah setelah COVID-19 ini berlalu, apakah kita masih terus komit untuk berdoa? Apakah di saat-saat kita genting seperti ini, kita mau berdoa terus? Firman Tuhan ingatkan kepada kita. Seringkali kita berdoa bahwa selalu mengedepankan kehendak kita. Seringkali kita berdoa selalu apa yang kita inginkan, itulah yang kita harus
minta kepada Bapa kita di surga. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita saudara, tetapi ia tidak pernah berubah, siapa dapat menghalangi dia, apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga saudara. Segala sesuatu kembali dikehendaki oleh Bapa kita di surga. Kembali kepada kehendaknya, bukan kehendak kita saudara. Bukan kehendak kita, tetapi kehendak Bapa kita di surga. Nah, di Ayub 22 ayat 27 dikatakan begini. Jika engkau berdoa kepadanya, ia akan mengabulkan doamu dan engkau akan membayar nasarmu. Saudara, yang satu hal yang saya kagumi dari pelayanan kita di tempat ini saudara, bahwa dalam bentuk apapun, dalam kondisi apapun, kita tetap melayani. Bapak Ibu tahu kita online terus. Dan kita bersyukur punya gembala yang visioner, ya, yang melebihi daripada kreativitas anak-anak muda. Kita bersyukur saudara. Kita tidak terhalangi oleh waktu. Kita tidak terhalangi oleh segala bentuk yang terjadi di negara kita. Kita terus maju melayani Tuhan. Dan itulah yang Tuhan kehendaki. Dalam kondisi apapun, firman Tuhan pernah ajarkan kepada kita, beritakanlah firman Tuhan. Siap atau tidak siap waktunya. Dalam kondisi apapun saudara, katakan amin saudara. Kita harus siap menjadi terang. Justru gereja kita, setiap pribadi kita, dalam kondisi bangsa kita, dalam kondisi tetangga kita, sekarang ini kita menjadi terang di tengah-tengah mereka. Kita harus yang memberi kekuatan kepada mereka saudara. Saya ada banyak bergaul dengan saudara-saudara, dengan teman-teman, ada banyak keluhan. Tidak dapat BLT 600.000 mengadu ke kelurahan, saudara. Tetapi saya percaya jemaat kita, jemaat Antapani, jemaat yang super dahsyat. Dan karyanya pun, karya Tuhan tidak luar biasa saudara. Saya sangat bangga punya Tuhan dan saya sangat bangga melayani Tuhan di tempat ini. Begitu dahsyat pertolongan Tuhan kepada kita. Itu karena apa saudara? Bukan karena kekuatan fisik saya dan kekuatan fisik saudara. Bukan. Itu karena apa saudara? Doa yang kita panjatkan. Doa yang kita panjatkan itu doa yang senantiasa Tuhan berkarya di dalam setiap hidup kita. Bukan doa yang senantiasa meminta-minta. Bukan doa yang hanya sifatnya egois, bukan saudara. Dan kita, rutinitas kita di sini bukan hanya sekedar datang berdoa dan segala macam. Kita, pelayanan kita di sini disertai oleh iman. Apa yang kita lakukan pasti itu terjadi. Setiap pelayanan kita pasti didasari oleh iman saudara. Buktinya saudara, gereja kita di sini menjadi saluran berkat. Beberapa kali Bapak Ibu Saudara telah diberkati oleh Tuhan lewat gereja kita di sini. Super dahsyat saudara karya Tuhan di tempat kita ini. Ini saya yakin dan seyakin-yakinnya bahwa itu oleh karena doa kita. Mari Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan. Di Mazmur Raja Daud pernah berkata seperti ini saudara ya. Mazmur 10 ayat 1. Mengapa engkau berdiri jauh-jauh ya Tuhan dan menyembunyikan dirimu dalam waktu kesesakan. Ini pemazmur merasakan memakai perasaannya, mengedepankan perasaannya. Tuhan kita bukan Tuhan yang berdiri jauh-jauh. Tuhan kita bukan yang menyembunyikan dirinya saudara. Tidak. Tuhan kita itu hadir di mana kita berseru kepada Dia. Tuhan kita itu maha hadir. Setiap detik, setiap saat, setiap on time. Ketika kita berseru, ketika kita berinteraksi, berkomunikasi. Lewat doa-doa yang kita panjatkan. Tuhan kita hadir saudara. Katakan amin saudara. Bapak Ibu yang dikasih dalam nama Tuhan. Kita ketika kita mau berdoa. Jangan pernah mengandalkan perasaan kita. Tetapi mengandalkan iman kita. Perasaan kita itu seringkali bertolak belakang dengan iman kita. Karena perasaan ketika doa kita tidak dikabulkan secara instan, muncullah perasaan menuduh, menghakimi bahwa Tuhan tidak adil, saudara. Tetapi ketika iman kita yang muncul,
kita setia, kita taat, kita sabar, kita bersyukur terus bahwa Tuhan senantiasa akan tetap menjawab doa-doa kita. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan, Alkitab telah mengajarkan kita tentang doa. Matius 6 ayat 5-14 berbicara tentang hal berdoa. Boleh Bapak Ibu baca nanti di rumah. Matius 7 ayat 11 berbicara tentang pengabulan doa. Kita berdoa mestinya bukan mencari berkat itu sendiri. Bukan meminta-minta berkat sendiri. Itu memang Alkitabiah, kita tidak salah karena Bapak kita, Bapak yang punya segalanya. Dan kita berhak meminta apapun kepadanya. Tetapi ada yang lebih signifikan yang harus kita melakukan, cari dahulu sumber berkatnya. Kita mencari sumber berkat itu, supaya berkat yang kita terima itu tidak terbatas. Kalau kita hanya meminta berkat itu dikabulkan, besoknya akan kita meminta lagi, saudara. Tetapi ketika kita telah menemukan sumber berkat itu, berkatnya tidak akan pernah habis sampai dia datang sampai kedua kali. Katakan amin, saudara. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan, Matius 6 ayat 8b mengajarkan kita, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta. Yang kedua, Matius 26 ayat 39b, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang kau kehendaki. Serahkan otoritas itu kepada Tuhan semuanya. Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Dan ayat yang terakhir Matius 6 ayat 10, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bapak Ibu yang dikasihi dalam nama Tuhan, mari jadikan doa menjadi napas kita, menjadi alat komunikasi kita untuk intim dengan Tuhan. Ini yang menjadi pesan firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini. Dan kita naikkan pujian kita dengan iman, kita mengatakan berseru memanggil namanya. Haleluya. Memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Memanggil namanya, berdoa dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, dia hanya sejauh doa. Firman Allah mengingatkan kepada kita semua, saudara, bahwa ketika saudara menjadi seorang yang suka berdoa, saudara dan saya akan menjadi seorang yang mau rindu ada dalam kehendak Tuhan, bukan dalam kehendak kita sendiri. Kita dibangun oleh iman. Kita berdoa enggak terasa berat karena sudah begitu lama apa yang aku inginkan tidak terjadi, bukan. Tapi kita datang dalam sikap doa, berkata, kehendak-Mu yang terjadi dalam hidupku Tuhan. Pelajaran firman Allah yang berharga malam ini. Mari saudara yang ada di rumah, saudara boleh mengambil sikap berlutut, saudara boleh berdiri, yang ada di rumah boleh saudara lakukan sebagaimana saudara nyaman untuk menyembah Tuhan. Datang hampiri Tuhan, bilang begini, Tuhan biar kehendak-Mu aku terima, biar kehendak-Mu aku temukan ya Tuhan, biar dalam doa aku ada dan tinggal dalam kehendak-Mu. Haleluya, haleluya. Dan ingat saudara, Dia Allah yang tidak pernah gagal dan lalai menggenapi setiap kehendak dan rencananya bagi kita. Berseru memanggil namanya,
berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh lagi berseru memanggil namanya. Berdoa, Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya, Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh lagi, Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Kami diingatkan supaya kami menjadi orang-orang berdoa, tapi sekaligus juga kami punya iman untuk kami percaya kepada kehendak Tuhan. Kami tidak berdoa untuk membawa kehendak kami, tapi kami berdoa supaya kami masuk dalam kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati seluruh pelayan ambil bagian dalam menara doa online ini. Kau memberkati Daniel, Coki, Berta Tuhan. Kau memberkati Keisha, Kau memberkati Fajar, berkati juga Rosa. Anak-anak muda ini diberkati Tuhan. Masa depan mereka dijamin Tuhan gilang gemilang. Hamba-Hambamu yang ambil bagian juga, Bapak Guru Injil Ali Yusuf, hamba-Mu Bapak Pembela Sidang Besa Mosir, yang sudah menjadi saluran berkat firman. Kami percaya kami semua sudah mengalami berkat. Berkat jasmani terlebih berkat rohani. Bahkan seluruh yang ikut dalam ibadah menara doa online ini juga diberkati Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, beban berat diberi kelegaan, yang putus asa diberi pengharapan, ada pemulihan, ada kebangkitan dalam nama Yesus. Yang ada di rumah, terimalah berkat-berkat rohani itu dari Tuhan. Bangkitlah, percayalah Dia Tuhan yang baik bagi setiap kita. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di ujung dari ibadah menara doa online ini, kami tetap bersyukur kepada Tuhan. Walaupun kondisi yang kami alami hari-hari ini masih jauh dari apa yang kami harapkan, tapi kami tahu Tuhan tahu yang terbaik untuk apa yang kami harus lalui dan alami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Terima berkat dan semua katakan amin. Puji Tuhan. Shalom seluruh jemaat Gereja Pentakosta Antapani. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, malam ini saya akan menyampaikan, atau saat ini saya akan menyampaikan sebuah pengumuman penting bagi saudara, bagi kita semua. Nah saudara, ada kabar baik bahwa pemerintah secara khusus dari Satgas Penanganan COVID-19 Pemkot Bandung dan dari Kelurahan Antapani Kidul mendatangi gereja kita dan berdiskusi untuk kemudian boleh atau diizinkannya ibadah dalam konteks new normal di gereja kita. Puji Tuhan, hari Minggu ini saudara, tanggal 14 Juni kita akan mulai beribadah di gereja. Tapi tentu dalam konteks tatanan yang baru, normal yang baru. Baik, sebelumnya saya akan menyampaikan ini dulu kepada saudara dengan cepat. Nah, saudaraku, ibadah di gereja dalam konteks new normal adalah yang pertama, ada protokol kesehatan. Jadi saudaraku, ini sesuatu yang memang juga ditekankan oleh pemerintah untuk kita lakukan. Protokol kesehatan. Nah baik, apa itu protokol kesehatan yang harus kita lakukan dalam ibadah kita? Saudaraku, yang pertama adalah kita wajib menggunakan masker. Jadi saat datang ke gereja, jemaat wajib menggunakan masker sesuai dengan anjuran pemerintah. Bapak Ibu, gereja menyiapkan masker. Jadi Bapak Ibu boleh datang beribadah hari Minggu. Jika Bapak Ibu memang tidak memiliki masker, saudara, gereja menyiapkan. Tapi kalau Bapak Ibu juga sudah punya masker kesayangan, masker yang pas dengan rahang saudara, dagu saudara, wajah saudara, gak mau diganti, boleh. Tapi gereja menyiapkan masker. Yang kedua saudara,
Protokol kesehatan wajib mencuci tangan. Jadi jemaat wajib mencuci tangan di tempat yang telah disediakan sebelum memasuki gedung gereja. Saudara, nanti ada di lantai 1 3 keran air yang akan saudara gunakan mencuci tangan dengan air mengalir, saudara, dan disediakan tisu di sana. Dan kemudian pulangnya nanti saudara juga setelah menyelesaikan ibadah, saudara juga akan diberikan hand sanitizer untuk saudara bisa mencuci tangan menggunakan hand sanitizer. Jadi datang mencuci tangan dengan air mengalir, pulang saudara juga akan mencuci tangan dengan hand sanitizer. Nanti akan ada petugas atau usher untuk melakukan ini bagi saudara dan saya. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, boleh diperlihatkan, tolong diperlihatkan kamera, boleh? Tolong kameranya memperlihatkan barang ini. Saudara, puji Tuhan, gereja kita juga, saudara, sekarang sudah punya blower disinfektan. Ya, boleh ya. Jadi blower disinfektan. Boleh maju Indri, boleh maju ya, karena ini ada tas, kalau tas ini nggak perlu dilihatin, ini aja ini ya. Nah, ini blower disinfektan. Jadi saudara, blower ini nanti akan diarahkan ke pintu masuk. Jadi begitu saudara dan saya masuk ke gedung gereja ini, saudara akan dapat siraman. Siraman disinfektan, saudara. Jadi ini juga menjaga ruangan ini tetap steril karena dia akan menyala terus, ya, menyala terus melepaskan disinfektan. Ya baik, itu anugerah seperti yang dikhotbahkan Bapak Pembela Sidang tadi. Gereja kita ini di masa pandemi justru mengalami banyak kasih karunia. Nah, kemudian apalagi saudara? Yang berikutnya adalah cek suhu tubuh. Jadi sebelum memasuki rumah ibadah, Asyir akan melakukan pengukuran suhu tubuh jemaat yang akan beribadah dengan menggunakan termogan. Ya, jadi Bapak Ibu nanti sebelum masuk, Bapak Ibu juga akan dicek suhu tubuhnya menggunakan termogan. Ya, alat cek suhu tubuh yang ditembakkan ke kening kita. Nah, Bapak Ibu maaf kalau 37,5 Bapak Ibu, saudara, anak-anak muda nggak boleh masuk ke ruang ibadah. Itu patokannya sekarang dari pemerintah 37,5. Ya, 37,5 kita tidak beribadah di gedung gereja. Ya, kemudian disinfektan itu tadi saya sudah jelaskan, saudaraku, digunakan sebelum ibadah, blower tadi, kipas tadi. Kemudian dalam keadaan sehat, jadi saudara pastikan saudara tidak demam, tidak batuk, tidak pilek. Saudara datang ke gereja dalam keadaan sehat ya, karena kalau saudara mengalami batuk, demam, pilek, sebaiknya saudara beribadah di rumah saja. Oke, berikutnya lagi, hindari kontak langsung. Jemaat tidak diperkenankan untuk berjabat tangan atau kontak fisik. Jadi kita nggak ada salaman, saudaraku, hari Minggu nanti setelah ibadah selesai, saudara akan langsung pulang. Ya, biasanya ada gerakan 1000 di sini. Nanti Bapak Guru Injil Ali Yusuf akan simpan gerakan 1000-nya di dekat pintu. Saudara langsung pulang. Kita tidak bersalaman tangan dengan tangan, tapi mungkin saudara bisa pegang hati saudara ketika saudara mau menyalam seseorang dan bilang begini kepada orang itu, Tuhan Yesus memberkati, ya gitu saudara ya. Maksudnya gini, kau di hati gitu. Artinya kita tetap mengasihi mereka, ya nggak perlu harus berjabat tangan. Kemudian jaga jarak tempat duduk di tempat di gereja ini akan diatur sesuai dengan jarak yang dianjurkan pemerintah dan menjaga jarak dengan sesama saat memasuki ataupun keluar dari gereja. Oke ya. Jadi itu protokol kesehatan. Jadi saya ulang. Apa konteks ibadah new normal di gereja kita? Ya, konteks new normal ibadah di gereja kita adalah adanya protokol kesehatan. Yang kedua, konteks new normal berikutnya jumlah jemaat. Jadi jumlah jemaat dibatasi hanya sebanyak 40-50% dari kapasitas. Untuk itu, saudara, kita akan batasi masuknya jemaat. Nah, usia lanjut dan anak-anak diseleksi khusus. Saudara, ini tadi kami sudah rapat para leader gereja kita dan tidak ada masalah dengan ini di gereja kita khususnya untuk yang lanjut usia. Tapi anak-anak kita belum lakukan ibadah pre-kid. Ya, harus kita cari konsep yang paling tepat untuk ini. Kemudian apalagi ibadah new normal di gereja kita? Waktu atau durasi ibadah 60 menit. Jadi saudara, kita akan ibadah hanya 60 menit. Waktunya dipercepat karena kita ada di dalam ruangan, ya. Secepat mungkin kita selesaikan ibadah itu tapi tidak mengurangi esensi atau inti dari ibadah itu. Ya, jam ibadah kita akan adakan, saudaraku, sesuai dengan rapat para leader tadi 3 sesi. 3 sesi jam ibadah, ada jam 9, jam 11, dan jam 1.
per satu sesi ibadah kita akan batasi 60 orang jemaat. Beda dengan pelayan, 60 orang jemaat. Sudah ada sedikit pemetaan tadi waktu kami rapat, tapi kita akan sosialisasi terus supaya ada pemerataan di setiap sesi dalam jumlah jemaat yang hadir. Oke ya, baik ya Bapak Ibu, hari Minggu jam 9, jam 11, dan jam 1 siang. Saudara bisa pilih jam-jam itu. Oke, baik. Ya, anjuran saja jam 9 mungkin bisa dipergunakan oleh jemaat-jemaat yang dekat dengan gereja jam 9 dan seterusnya jam kedua dan jam ketiga. Baik. Nah, kemudian saudara datang dan pulang hindari kerumunan. Jadi kalau kita ibadah jam 9 itu berarti pulang jam 10. Nah, pulang jam 10 itu saudara ibadah berikutnya jam 11 itu berarti ada 1 jam yang memang gereja ini kosong. Atau 1 jam yang memang jemaat itu melakukan perjalanan pulang. Nah, diharapkan dalam 1 jam ini tidak terjadi kerumunan orang. Bapak Ibu perhatikan anak-anak muda ya. Jadi di 1 jam transisi ke jam berikutnya ibadah, jangan ada kerumunan orang. Saudara langsung pulang, saudara langsung gunakan kendaraan saudara untuk pulang. Di parkir juga jangan terlalu lama, apalagi terjadi kerumunan di sana. Oke, baik. Ya, jadi itu saja saya kira yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Jadi hari Minggu ini kita pastikan semua protokol kesehatan ada dan sesuai standar pemerintah. Ya, nanti akan ada usher pakai face shield, ya, mereka menggunakan itu, saudaraku, hanya usher. Kami juga yang melayani nanti di mimbar, kami juga akan pakai masker, tapi waktu di mimbar masker kami lepas. Setelah kami melayani di mimbar, kami duduk di kursi, juga kami akan pakai masker. Jadi jemaat kita semua pakai masker pada waktu kita beribadah. Siap saudara untuk new normal ini? Ya, normal yang baru, gak apa-apa saudara. Ya, Tuhan melihat hati kita. Ya, Tuhan melihat kerinduan kita. Kita bersyukur gereja kita sudah boleh diizinkan untuk beribadah. Kalau saudara banyak melihat video-video nanti ada arahan dari hamba Tuhan A, hamba Tuhan B, gereja A, gereja B. Jangan keburu-buru, jangan keburu-buru. Nah itu mereka itu saudaraku masih belum diizinkan itu tandanya saudaraku ya. Jadi jangan saudara merasa terintimidasi. Loh kita kok cepet-cepet ya. Yang lain karena minggu lalu pun sudah ada yang beribadah. Dan minggu ini sudah cukup banyak yang beribadah. Dengan pemerintah lingkungan ini juga saya sudah berdiskusi. Masjid di sekitar kita juga sudah mulai beribadah. Tadi siang ya, tadi siang ini Jumatan mereka. Dan saya sudah berkoordinasi dengan RT, dengan kelurahan, semua oke. Sampai berjumpa di ibadah di gereja Pentakosta Antapani Minggu 14 Juni jam 9 atau jam 11 atau jam 1 siang. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mesbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa